Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada pertemuan kita kali ini, saya akan memaparkan materi. Namun, terlebih dahulu, sebelum saya memulai presentasi kita pada hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Civi Silvesi Tanggang dengan NIM 2114101056 dari Program Studi Ilmu Hukum. Nah, kita mulai presentasinya. Yang menjadi topik kita pada hari ini yaitu cara membuat latar belakang. Dengan mengingat bagaimana pentingnya latar belakang ini, karena latar belakang ini merupakan sebuah alasan utama mengapa kita mengangkat judul yang akan kita kembangkan nantinya. Nah, untuk itu kita harus terlebih dahulu mengerti dan memahami apa itu latar belakang. Nah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian latar belakang. Ya, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya terkait dengan makna atau arti dari latar belakang ini. Seperti misalnya Wirata, di mana beliau berpendapat bahwa latar belakang ini merupakan suatu informasi yang disusun secara sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Sehingga dalam hal ini menurut beliau bahwa masalah-masalah yang diangkat dalam latar belakang ini yaitu yang menarik, sehingga para pembaca akan memiliki minat untuk melihat karya tulis kita, untuk membaca karya tulis kita. Sedangkan menurut Husnaini Usman dan Purnomo, beliau mengemukakan pendapatnya bahwa latar belakang ini merupakan sesuatu hal yang menceritakan hal-hal yang melatar belakangi mengapa si peneliti ini memilih judul penelitiannya. Jadi di sini di latar belakang ini menurut Husnaini Usman dan Purnomo, mereka mengatakan bahwa latar belakang ini suatu alasan, seperti itu, mengapa mereka mengambil judul tersebut untuk dikembangkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang ini merupakan suatu informasi yang disusun secara sistematis yang berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Nah, di saat kita akan membuat sebuah latar belakang atau di saat kita akan merumuskan sebuah latar belakang, kita harus perlu memperhatikan kaidah-kaidah atau pokok-pokok yang harus kita penuhi dalam membuat sebuah latar belakang. Jadi ya, kita mulai dari yang hal pertama, yaitu pola. Pola ini artinya bagaimana cara kita atau bagaimana cara si penulis untuk mengembangkan atau merangkai masalah yang akan dikembangkan di dalam latar belakang ini terkait dengan judul yang akan dikaji. Ya, terkait dengan judul yang dikaji. Nah, berdasarkan pola ini terdapat dua jenis, yaitu yang pertama ada pola piramida sempurna dan yang kedua ada pola piramida terbalik. Apa saja perbedaan dari pola piramida sempurna dan pola piramida terbalik ini? Jadi, kita mulai dari yang pertama, yaitu pola piramida sempurna. Pola piramida sempurna ini artinya di saat kita akan membuat sebuah latar belakang, kita itu harus menguraikan sebuah masalah atau mengembangkan masalah yang akan kita buat dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum. Jadi kita menguraikan atau mengembangkan masalah ini dari poin-poin yang bersifat khusus ke poin-poin yang bersifat umum. Nah, yang kedua yaitu pola piramida terbalik. Pola piramida terbalik ini merupakan kebalikan dari pola piramida sempurna, di mana pola piramida terbalik ini merupakan cara si penulis untuk mengkaji atau mengembangkan masalah yang dibuat dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Jadi jika tadi pola piramida sempurna
mengembangkan masalah tersebut dari poin yang khusus ke poin yang umum, maka pola piramida terbalik ini mengembangkan masalah itu, menguraikan masalah tersebut dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Nah, untuk yang kedua yaitu isi latar belakang. Di saat kita akan merumuskan sebuah latar belakang, atau di saat kita akan membuat sebuah latar belakang, tentunya yang menjadi pokok utama, yang menjadi topik utama dari latar belakang tersebut adalah isi. Nah, di dalam isi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ada kondisi ideal, atau kondisi ideal ini sering disebut sebagai harapan. Ya, kondisi ideal atau harapan ini maksudnya di saat kita akan membahas sebuah latar belakang, dijelaskan kira-kira kondisi seperti apa yang diharapkan atau kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi. Jadi ini merupakan sebuah impian atau harapan yang ingin dicapai untuk keberlangsungan dari judul yang diangkat. Nah, kita perhatikan contoh berikut ini. Jika kita simpulkan, kita dapat melihat bahwa harapan yang dikaji atau harapan yang dibuat di dalam latar belakang ini, di mana sistem yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat mendukung atau dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan kewajiban pajak tersebut, sehingga diharapkan sistem ini dapat meningkatkan penerimaan pada sektor pajak dan dapat menciptakan suatu sudut pandang yang positif terhadap pajak. Nah, di situ dijelaskan bagaimana harapan yang ingin dicapai, seperti itu. Nah, yang kedua, di dalam latar belakang ini terdapat gambaran mengenai kenyataan. Jadi, di sini menjelaskan sesuai dengan fakta atau menggambarkan seperti apa kenyataan yang terjadi. Jadi, pada bagian ini, si penulis akan menggambarkan ketidaksesuaian antara kondisi ideal atau kondisi harapan dengan kondisi yang terjadi atau kenyataan. Ya, sehingga pada gambaran kenyataan ini harus sesuai dengan fakta atau real dan dapat diuji kebenarannya. Dapat diuji benar atau tidaknya hal tersebut. Misalnya seperti contoh yang ada di sini, kita dapat melihat bahwa kenyataannya masyarakat tidak suka membayar pajak. Karena apa? Karena masyarakat tidak tahu wujud konkret imbalan dari uang yang mereka setor terhadap pajak ini. Dan di sini dijelaskan laporan tahunannya. Jadi dijelaskan sebuah fakta yang mendukung argumen tersebut, seperti itu. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu ada argumen, di mana di sini penulis akan menyampaikan pendapatnya terkait dengan judul yang akan dibahas, menyampaikan sebuah pemikiran terkait dengan topik yang akan dikaji. Misalnya seperti contoh, di situ ada pendapat para ahli, ya, terdapat kutipan yang menandakan bahwa itu merupakan suatu argumen, suatu pendapat dari para ahli. Kemudian alasan memilih topik. Jadi di sini akan dijelaskan alasan-alasan si penulis mengapa dia ingin mengangkat judul tersebut, ingin mengkaji karya tersebut. Jadi di sini jelaskan
hal-hal apa saja yang melatar belakangi. Makanya disebut sebagai latar belakang. Contohnya seperti berikut ini. Jika kita lihat bahwasanya artikel tersebut dibuat dengan alasan karena perkembangan kota Tomohon, ya. Karena perkembangan kota Tomohon ini, jadi pastinya akan meningkatkan penerimaan pajak di kota tersebut. Karena hal apa? Karena adanya faktor-faktor seperti pariwisata yang menyebabkan orang-orang akan membayar pajak. Seperti itu. Nah, dengan alasan-alasan tersebut, dikajilah di latar belakang ini. Akan dituliskan dalam latar belakang tersebut. Untuk poin yang terakhir yaitu penggunaan bahasa dalam membuat latar belakang. Bahasa yang seperti apa yang harus kita gunakan di saat kita membuat sebuah latar belakang? Ya, itu menjadi pertanyaannya. Nah, penggunaan bahasanya itu yang pertama menggunakan kalimat yang efektif. Artinya, kalimat yang kita gunakan itu baku, tidak berbelit-belit, supaya para pembaca dapat memahami maksud yang kita buat, supaya para pembaca tidak salah persepsi terkait dengan latar belakang yang kita kaji. Yang kedua yaitu menggunakan kalimat argumen, ya, kalimat yang berbentuk pendapat atau berbentuk opini kita terkait dengan judul yang kita bahas. Dan yang ketiga yaitu menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Dalam artian, di sini kita menjelaskan latar belakang kita dengan menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat umum, kata-kata yang bersifat umum seperti itu, supaya masyarakat atau orang-orang yang melihat atau ingin membaca artikel kita atau karya ilmiah kita, karya tulis kita dapat menelaahnya dengan mudah dan mereka dapat memahami apa isi latar belakang tersebut. Baik, demikianlah presentasi yang saya berikan pada hari ini. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada kesalahan kata, tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.